Belakangan ini media sosial ramai dengan narasi yang mengklaim Aceh atau Papua ingin memisahkan diri, lalu bergabung dengan Malaysia. Sekilas memang terdengar heboh dan mudah memancing emosi. Tapi kalau kamu perhatikan lebih dalam, sebagian besar isu seperti ini justru beredar tanpa bukti yang kuat. Itulah kenapa penting banget buat kita membedakan mana informasi yang benar-benar faktual dan mana yang hanya dibuat untuk memancing perpecahan. Kalau pemerintah di negara ini seperti ini terus-menerus, suatu saat akan Papua merdeka, suatu saat akan Kalimantan juga merdeka, suatu saat akan Jawa juga merdeka, suatu saat juga Sulawesi akan merdeka, Sumatera akan merdeka. Kalau kelakuan pemerintah di negara ini seperti ini terus-menerus, teman-teman bisa lihat sendiri kan sekarang. Hampir 90% rakyat di negara ini sudah tidak lagi percaya kepada pemerintah dan negaranya sendiri. Bagaimana tidak percaya? Kelakuan dan pemerintahan sekarang ini kan teman-teman bisa lihat sendiri, tidak perlu saya ceritakan di video ini lah. Artinya di media sosial, seorang presiden loh di pidato atau penyampaian yang disampaikan selalu jadi bahan lelucon. Di media sosial kan sekarang lagi ramai pidato beliau jadikan bahan mainan, bahan candakan, bahan lelucon. Jadi kalau kelakuan pemerintah di negara ini seperti ini terus-menerus, negara ini bisa bubar, teman-teman. Negara sebesar ini bisa bubar. Tugas dan fungsi pemerintah adalah mensejahterakan rakyatnya. Tapi ini yang ada adalah mengecewakan rakyatnya. Kita bisa lihat toh teman-teman, rakyat sudah tidak percaya lagi pada DPR, rakyat sudah tidak percaya lagi pada bupati, rakyat sudah tidak percaya lagi pada gubernur, rakyat sudah tidak percaya lagi pada presidennya sendiri. Bagaimana? Presidennya sendiri saja sudah tidak percaya, apalagi sekarang ini kita mau percaya siapa? Inilah yang disebut akan negara ini akan hancur secara perlahan-lahan, teman-teman. Jadi sekarang ini kembali kepada negara dan pemerintah. Hal apa yang harus mereka lakukan untuk merebut kembali hati rakyat ini? Sekarang rakyat sudah tidak percaya dengan kamu punya bahasa-bahasa omong kosong. Kalau negara ini sepertinya terus-menerus, kamu percaya teman-teman, percaya dan tidak percaya, negara ini kalau tidak hancur, berarti setiap provinsi yang ada di negara ini akan merdeka. Mereka akan merdeka masing-masing. Mereka lebih memilih berdiri negaranya sendiri daripada hidup dan dipimpin oleh pemerintahan yang cacat hukum seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 15 Agustus ini, bangsa Aceh akan berkumpul di Kota Raja di sekitar Masjid Raya Baitur Rahman untuk berdoa dan menyampaikan aspirasi kita. Hari ini saya Tengku Fajri Krum ingin menyampaikan pesan yang sangat jelas, baik kepada bangsa Aceh ataupun kepada pemerintah Indonesia yang ada di Aceh. Kepada bangsa Aceh, jangan takut untuk menyampaikan aspirasi kita secara damai. Kalau pertemuan tanggal 15 Agustus ini benar-benar memberikan ruang bagi kepentingan bangsa Aceh, bagi masa depan Aceh, dan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi Aceh merdeka, datanglah beramai-ramai, datanglah dengan damai, datanglah dengan tertib, datanglah dengan kebenaran, tetapi kita datang bukan untuk bergaduh. Kita datang bukan untuk menyerang sesiapapun. Kita datang bukan membawa senjata. Kita datang membawa doa dan suara kita. Kita ingin berdoa supaya Aceh mendapatkan kebebasan. Kita ingin menyampaikan bahwa masih ada bangsa Aceh yang mempunyai cita-cita untuk melihat Aceh merdeka. Dan sekarang saya ingin berbicara langsung kepada pemerintah Indonesia yang ada di Aceh dan aparat keamanan. Jangan halangi bangsa kami yang ingin datang secara damai ke Banda Aceh pada tanggal 15 Agustus ini. Jangan intimidasi kami. Jangan menakut-nakutkan kami. Jangan membungkam suara kami hanya karena kalian mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan kami. Kalau ribuan masyarakat datang tanpa senjata, tidak merusak,
tidak menyerang sesiapapun dan hanya ingin berdoa serta menyampaikan aspirasi kami, mengapa kalian harus takut kepada kami? Saya ingin bertanya, apakah berdoa adalah sebuah kejahatan? Apakah berkumpul dengan damai adalah sebuah kejahatan? Apakah mengatakan kami ingin bebas dan merdeka adalah sebuah kejahatan? Apakah mengatakan kami ingin Aceh merdeka secara damai dan mengucapkan alasan untuk membungkam sebuah bangsa? Kami datang bukan untuk mencari musuh. Kami datang bukan untuk menumpahkan darah. Tapi kami datang untuk mengatakan apa yang ada di dalam hati kami. Kami ingin bebas. Kami ingin menentukan masa depan kami sendiri. Kami ingin aspirasi bangsa Aceh didengar. 15 Agustus jangan hanya menjadi hari untuk mengadakan seremoni, berpidato kemudian pulang dan melupakan persoalan bangsa Aceh. Setelah 21 tahun, rakyat berhak bertanya, di manakah Aceh hari ini? Apakah seluruh harapan perdamaian sudah terpenuhi? Coba jawab. Apakah masyarakat Aceh sudah mendapatkan masa depan yang mereka harapkan? Dan kalau bangsa Aceh mengatakan bahwa masa depan yang kami inginkan adalah Aceh yang merdeka, maka biarkan kami menyampaikan aspirasi tersebut secara damai. Kepada seluruh bangsa Aceh yang hadir, saya meminta jangan terpancing dengan isu-isu provokasi. Dan kalau ada yang mencoba membuat keributan, jangan ikut. Kalau ada yang mengajak melakukan kekerasan, jangan ikut. Kalau ada yang mencoba mengubah pertemuan damai menjadi bentrokan, tinggalkan mereka. Karena kekuatan kita bukan pada kekerasan. Narasi semacam ini sering dimanfaatkan untuk membangun kesan seolah-olah Malaysia adalah tujuan yang lebih menjanjikan bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Padahal kenyataannya, hubungan Indonesia dan Malaysia jauh lebih kompleks daripada sekadar adu klaim di internet. Kedua negara sama-sama punya tantangan ekonomi, sosial, dan politik yang harus diselesaikan di dalam negerinya masing-masing, sehingga propaganda di media sosial sebaiknya tidak langsung dipercaya mentah-mentah. Kalau melihat perkembangan beberapa tahun terakhir, Indonesia justru sedang fokus memperkuat pembangunan dari daerah terluar hingga wilayah timur. Jalan, pelabuhan, bandara, layanan kesehatan hingga konektivitas digital terus diperluas agar daerah yang dulu terisolasi bisa tumbuh lebih cepat. Tujuannya bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat rasa keadilan dan pemerataan bagi masyarakat di seluruh Nusantara. Aceh dan Papua menjadi contoh wilayah yang memiliki peran strategis bagi masa depan Indonesia. Keduanya mendapatkan skema otonomi khusus sekaligus berbagai program pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan sumber daya alam. Masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, tetapi arah kebijakannya menunjukkan bahwa kedua daerah ini dipandang sebagai bagian penting dari masa depan bangsa, bukan wilayah yang ditinggalkan. Pada akhirnya, masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh rumor yang viral di media sosial, tetapi oleh kemampuan kita menjaga persatuan dan membangun negeri secara konsisten. Jadi, setiap kali kamu menemukan isu yang mengadu domba antar wilayah atau membenturkan Indonesia dengan negara tetangga, jangan buru-buru terpancing. Justru sikap kritis dan melihat fakta secara utuh adalah kekuatan terbesar agar Indonesia tetap maju dari Sabang sampai Merauke.